Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nahwa Kalveri dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 400402256500083. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya, yaitu array atau list. Nah, array itu apaan sih? Array atau list dalam pemrograman itu apaan sih? Nah, kita mengulik array atau list ya teman-teman. Nah, list adalah struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel. Nah, list bersifat mutable atau dapat diubah dan dapat menyampaikan berbagai tipe data. Nah, contohnya nih, kita mempunyai list buah seperti list buah apel, pisang, jeruk. Nah, sama halnya dengan angka, kita mempunyai list angka 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Bahkan bisa list campuran teman-teman seperti hello, 10, true, 3.5, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, dalam operasi pada pemrograman array itu ada apaan sih? Nah, dalam operasi pemrograman kita ada beberapa operasi ya teman-teman, seperti halnya operasi mengakses elemen. Nah, contohnya nih, kita punya buah 0. Buahnya apel deh. Kita kasih apel. Maka hasilnya apel. Kalau menambahkan elemen, maka buah apple mangga, maka hasilnya menambahkan elemen beberapa elemen teman-teman seperti apel, pisang, jeruk, mangga gitu teman-teman. Nah, terus menghapus elemen. Kita contohnya di pemrograman nih, buah titik remove apel gitu teman-teman. Maka yang tadinya ada apel, pisang, jeruk. Nah, kita kan di remove nih pisangnya. Maka pisangnya tidak ada, berarti hasilnya langsung apel, jeruk gitu teman-teman. Nah, mengubah elemen ini kayak mengubah, misalnya nih kita punya jeruk nih, buah satunya jeruk, maka buah pertamanya kan apel, buah satunya itu jeruk. Nah, kita ubah nih buah satu menjadi melon, maka yang dihasilkan apel dengan apel terusnya melon, terus menampilkan panjang list. Nah, len atau buah hasilnya 2 gitu teman-teman. Nah, kita lanjut indeks mulai dari 0 dan pengecekan membership. Nah, indeks mulai dari 0 artinya itu Python menggunakan indeks berbasis 0 basis indeks, artinya elemen pertama memiliki indeks 0 bukan 1. Nah, maka elemen pertama itu yang misalnya kita punya apel, pisang, mangga. Nah, kita indeks pertamanya itu bukan ke satunya itu bukan pisang, tapi ke 0. Pisangnya itu ke 0 teman-teman. Kan pertama pisang, apel, mangga ya. Ke 0-nya itu pisang, ke satunya apel, keduanya mangga. Berarti gitu teman-teman. 0, 1, 2. Nah, gitu teman-teman. Nah, contohnya nih seperti buah apel, pisang, jeruk. Nah, print buah 0. Berarti buah pertamanya itu apel, buah keduanya itu pisang, buah ketiganya itu jeruk. Kan ini print buah 0 kan ya teman-teman. Oke, lanjut. Mengecekkan membership atau keanggotaan. Nah, dalam pemrograman kata kunci in atau login untuk mengecek apakah suatu nilai ada dalam list. Nah, contohnya nih, kita punya pemrograman buah sama dengan apel, pisang, jeruk. Nah, kita jika ngetiknya ada dalam data list di sini, maka apel nih, kita ketik apel ya. Apel in buah berarti berada di dalam list di sini. Jika kita ngelis
nggak ada di sini, maka not in buah, nggak ada di list gitu teman-teman. Oke, lanjut. Validasi input sederhana pada daftar pilihan. Nah, kadang kita ingin memiliki input dari pengguna dan memastikan input tersebut termasuk dalam daftar tertentu. Nah, seperti halnya contoh dalam kasus ini, kita mempunyai pilihan menu nih. Kita punya menu nasi goreng, mie ayam, bakso. Nah, kita pesanan nih, ada pesanan input. Jika inputnya nasi goreng berada di dalam list ini, maka ke if pesanan in pilihan menu sama dengan print pesanan Anda diterima. Nah, sedangkan kita tidak memasukkan data yang tidak ada di list ini, maka else print maaf menu tidak tersedia. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita di sini penjelasan lower digunakan agar input tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Nah, digunakan untuk validasi apakah input termasuk dalam list pilihan menu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan teman-teman. Kesimpulan yang cukup menarik. Seperti halnya list itu kumpulan data yang bisa diubah atau berada di sebuah data gitu ya teman-teman. Nah, kalau indeks itu dimulai dari 0. Nah, membership. Kalau membership itu ngecek apakah data ada dalam list. Validasi input memastikan input penggunaan ada di daftar yang diizinkan. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ke praktek di Python-nya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat di kerangka jalan ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat pertama-tama nih, membuat start, terus habis itu membuat list makanan. Pertama-tama kita atur skor ke 0, habis itu tanyakan makanan kesukaan Padang. Setelah itu makanan satu nih, jika apakah makanan itu ada di list. Jika kita kan udah tanya nih, tanya apakah makanan itu ada di list. Jika ada, benar itu ada di list, tambahkan skor 1. Nah, jika tidak ada, maka tetot kamu salah. Terus lanjut ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2 itu sama dengan pertanyaan 3. Pertanyaan 2, 1, 2, 3 itu sama ya teman-teman. Kita langsung ke ini aja. Jika sudah selesai semua dijawab, maka sistem langsung sudah selesai, menginformasikan sudah selesai. Terus sistem bikin jumlah skor, terus tunjukkan daftar list supaya si pengguna itu bisa tahu daftar list yang disukai orang Padang itu makanan apa aja. Oke, kita langsung aja ke pemrogramannya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, kita bikin pemrograman ya teman-teman. Pemrograman yang melibatkan list bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah cookies atau roti gitu ya teman-teman. Oke, saya akan membuatnya. Oke, di sini saya pertama-tama mengimport time dulu teman-teman supaya enak gitu buat jeda-jedanya. Nah, selanjutnya saya membuat
ingredients list, bahan-bahan list. Tentunya ada telur, tepung, coklat, butter, sugar, dan salt. Nah, aku membuat list 6 ini dengan pertama skor 0. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, habis itu saya ngetik, hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe ready. Nah, saya menanyakan kamu punya 3 pertanyaan tentang bahan-bahan untuk membuat roti itu teman-teman. Nah, habis itu saya kasih jeda waktu 3 detik ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke ingredients 1, pertanyaan pertama. Input gradient 1, berarti ini input gradient pertama ya teman-teman. Jika if gradient 1 in ingredients list, jika gradient satunya ada di list, maka print ini teman-teman, you have correct guess, jawaban Anda benar, plus ditambahin gradient 1, terus ditambahin skornya teman-teman. Nah, jika kita tidak punya menjawab pertanyaan tapi tidak ada di dalam list ini, maka else, langsung ke else. Pertanyaan salah teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di gradients 2 dan 3 sebenarnya sama aja. Cuman iya sama aja, sama seperti gradient 1. Nah, di sini saya akan jelasin lagi ya teman-teman secara rinci biar teman-teman paham. Di gradients 2 kita menginput nih ingredients 2. Variabelnya ingredients 2. Jika if ingredients 2 ada di ingredients list, ada di list ini 6 ini, maka sistem ini ngeprint you have correct guess. Jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar plus gradient 2, skornya ditambah 1. Jika salah, else, maka jika salah memasukkan data nggak ada di list ini, maka sistem langsung menuju ke else. Maka sistem langsung print ini salah. Jawaban Anda salah gitu ya teman-teman. Sama halnya dengan nomor 3. Nomor 3 sama halnya dengan nomor 2 dan 1. Di sini kita udah berada di ujung pemrograman ya teman-teman. Jika ini semua ingredient 1, 2, 3 sudah ada semua, maka kita bikin sistem lagi. Print game over, you have STR skornya total skor ya teman-teman yang didapat dari gradient 1, 2, 3. Jika misalnya nih kita gradient 1 salah, gradient 2 benar, gradient 3 benar, berarti skor kita 3. Kenapa aku menggunakan STR? STR itu sistem yang menunjukkan untuk berbasis angka teman-teman. Nah, angkanya ini nanti muncul di sini teman-teman, skornya variabel terus ditambahin poin. Nah, kita ingredients this was berarti gradients list. Habis itu kita menunjukkan bahan-bahan apa aja sih yang sebenarnya ada di dalam membuat cookies ini. Oke ya teman-teman. Nah, kita langsung aja dicoba. Halo. Nah, kita ini jeda dan 1. Kita coba gradient 1 benar, gradient 2 salah, gradient 3 benar gitu aja ya teman-teman. Kita coba garam.
Nah, kalau benar maka langsung ke sini teman-teman. Di sini you have correct guess south. Nah, ini teman-teman, langsung ke sini berarti else-nya nggak kebaca teman-teman. Jika kita nih salah masukin yang nggak ada, nah ini sistem nomor 2 nih, mana? Nah, nomor 2 nih kan nggak ada di dalam list ya, maka ini sistem langsung ke else. Oh no, wrong guess, salah pertanyaan, salah jawaban. Nah, kita ketiga, kita benarkan lagi ya teman-teman. Nah, kita ganti sugar. Nah, you have correct guess sugar. Nah, di sini kita ini teman-teman, game over, you have 2 point. Kenapa 2 poin? Karena nomor 1 saya ini kan benar, you have correct jawaban. Nomor 2 nih salah, nomor 2 ini salah, jawabannya salah. Nah, nomor 3 ini benar ternyata teman-teman, 2 poin, maka totalnya 2 poin teman-teman. Terus kita di sini kan menunjukkan ingredients list. Kita tunjukin nih apa aja sih yang ada di dalam list. Nah, ini teman-teman yang ada di dalam listnya. Tentunya ada telur, tepung, coklat, butter, gula, garam. Nah, itu teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja. Kita lanjut ke Scratch. Oke teman-teman, kita lanjut ke Scratch ya. Di Scratch ini kita memerlukan beberapa kode ya teman-teman yang mungkin baru. Pertama nih ada kode data list. Nah, di sini kan data list ini teman-teman, tampilkan daftar di sini teman-teman. Nah, di sini juga bisa nah, di sini nanti langsung ada ini listnya ya teman-teman. Kalau mau list ditambah misalnya nih apel, terus ditambah list pertama apel, list kedua susu, list kedua pisang. Nah, gitu teman-teman. Nah, terusannya di sini juga ada semacam gabungan ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke pemrogramannya ya teman-teman. Saya di sini udah membuat program. Nah, di sini saya membuat pertama nih saya membuat daftar list. Ini daftar list. Daftar list ini saya buat. Nah, daftar listnya teman-teman, di sini ada apa aja sih? Nah, saya tampilkan ya. Nah, tampilin ya. Nah, di daftar list ini ada telur, tepung, coklat, mentega,
sugar, terus salt. Nah, teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kan sembunyikan daftar. Berarti yang disembunyiin ingredient list ya teman-teman. Kita lanjut ke sini. Nah, sama seperti di Python ya teman-teman. Kita mempertanya dulu. Ini kan kita udah nanya, hello, you have to guess 3 ingredients from the cook recipe ready. Nah, di sini apa ya? Terus kita jawab kan ingredient 1 itu apa? Terus ditambah nih aturan ingredient 1 sama dengan jawaban. Jawaban ini nanti iniin lagi sama program, cari tahu lagi lebih lanjut sama program. Jika ingredient list berisi ingredient list, maka si program ini mengatakan you have success quest, kamu mempunyai jawaban yang benar. Nah, jika ingredient list jawabannya dari ingredient 1 benar, maka ke if ini, ke jika ini, ke jika salah, maka langsung mengatakan ini teman-teman gak ada di daftar list, maka langsung jadi ke ini teman-teman, oh you guess is wrong, berarti jawaban Anda salah karena tidak ada di data list itu teman-teman. Nah, kita lanjut untuk ingredient 2 sama 3 nya, ingredient 2 sama 3 nya sama ya teman-teman modelnya. Nah, sama yang kayak tadi. Habis itu kita kan nih, jika ingredient 1, 2, 3 udah selesai semua teman-teman, maka kita harus mencari menggabungkan semua poin yang didapat ya teman-teman. Kayak ingredient 1 itu poinnya berapa, tapi saya di sini mengatur poin ke sebesar 1 poin teman-teman, 1 poin semua. Nah, habis itu kan udah kejawab. Habis itu sistem ini mengatakan game over, kamu mempunyai gabungan total skor yang didapat points gitu teman-teman. Kita langsung coba aja ya. Ingredient 1 nih, saya ini salt, terus sugar, terus yang satu lagi nih saya ngarang water. Berarti game over, you have 2 point. Nah, berarti yang terakhir kan saya salah ya teman-teman. Berarti poinnya cuma 2 karena yang setiap pertanyaan ingredient 1, 2, 3 saya menambah poin 1 doang teman-teman. Oke. Nah, mungkin segitu aja teman-teman dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang paham, mohon dipahamkan ya teman-teman. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.